hal apa yang bisa kita pelajari dari brand Shopee yang bisa kita terapkan untuk aktivitas marketing kita di media sosial, terutama untuk teman-teman seperti saya yang baru mulai jualan online. Oke, ada 2 poin penting yang saya kutip dan juga saya dapatkan dari Shopee. Poin yang pertama adalah branding dalam kurung positioning di setiap campaign. Oke, maksudnya adalah hal sederhana yang dilakukan Shopee adalah bukan dari segi mengeluarkan budget iklan ataupun promosi yang besar, tapi dari sisi teknik yang dilakukan, yaitu menggunakan repetition, lalu menggunakan atau bisa disebut juga teknik rules of number 7, di mana aktivitas marketing campaign yang dilakukan, misalnya satu video itu diulang-ulang minimal 7 kali agar paling nggak audiens itu aware ke campaign tersebut. Contohnya, ketika pertama kali kita lihat iklan Shopee COD, kita mungkin belum terngiang-ngiang seperti sekarang ini. Tapi setelah kita dimunculin di smartphone kita sering banget, lebih dari 7 kali, bahkan lebih dari ratusan kali, kita otomatis ingat dengan nada lagunya seperti itu. Shopee COD, Shopee COD. Nah, kayak gitu, hal-hal yang sederhana. Sebenarnya, kenapa Shopee melakukan itu? Tujuannya yang pertama, pasti itu bukan untuk sales ataupun langsung direct untuk menghasilkan sebuah sales ataupun penjualan bagi Shopee. Tapi, goalnya adalah, ini yang saya pelajari ya, kurang lebihnya nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di komen. Yang saya pelajari adalah goalnya adalah untuk awareness, di mana untuk mendapatkan sebuah awareness dalam marketing funneling itu tahapan paling atas adalah awareness. Shopee ingin dipersepsikan brand ataupun marketplace tersebut itu ramah untuk COD, di mana seller, customer, dan juga Shopee-nya itu sendiri saling support dan juga terpercaya dalam melakukan aktivitas COD. Maka dia mempositioningkan campaign tersebut untuk Shopee COD. Pesannya jelas, diulang-ulang berkali-kali. Nah, hal ini bisa kita culik untuk strategi marketing di bisnis kita sendiri. Misalnya kita punya tagline, contohnya seperti ini. Tagline-nya adalah menjadi sebuah brand fashion wanita yang elegan, khusus untuk hangout. Kita buat tagline-nya seperti ini. Elegan, hangout, fashion. Kita ulang-ulang, kita sampaikan sesering mungkin dalam campaign kita. Harapannya adalah perlahan-lahan audiens mulai aware ke campaign kita tersebut. Kalau memang brand kita jadi jauh lebih besar, amin, kayak Shopee gitu, otomatis gampang diingat meskipun kita ngulangnya nggak sebanyak 7 kali seperti teknik yang dilakukan di luar sana. Orang jadi ingat brand kita karena brand kita udah besar, karena kita sering nongolin dan ngasih tahu kalau brand kita itu message-nya apa. Kita ingin mempositioningkan brand kita seperti apa. Contohnya itu tadi, elegan, hangout, fashion. Kita sampaikan berulang-ulang, mulai dari kontennya, copywriting-nya, cara pengambilan video, pemilihan sound, pemilihan area untuk take foto dan juga photoshoot video. Itu juga harus menggambarkan, mencerminkan si pesan tagline itu sendiri. Lalu lanjut ke poin yang kedua, yaitu strategi lead magnet. Nah, Shopee melakukan ini. Teman-teman kalau belajar digital marketing pasti bakal dapetin namanya yang namanya strategi email marketing, lalu database, list building. Itu satu kesatuan, di mana strategi lead magnet ini goalnya adalah kita mendapatkan sesuatu yang diberikan secara sadar oleh audiens. Harapannya database tersebut akan kita kelola untuk melakukan kegiatan marketing yang lain, bukan untuk kepentingan yang negatif dan lain-lain. Misalnya kita mendapat Shopee, Tokopedia ataupun yang lain-lain melakukan hal yang sama. Untuk pengguna baru, mereka memberikan voucher gratis ataupun voucher diskon yang lebih besar dari pengguna lama, di mana harapannya mereka menjadi first user ataupun download aplikasinya, bikin akun. Sesudah bikin akun, mereka akan otomatis mendapatkan voucher diskon yang diiming-imingi oleh Shopee. Nah, setelah itu Shopee akan mendapatkan database tersebut. Gampangnya gini,
database itu salah satu yang paling utama bagi perusahaan adalah email, di mana email itu nanti akan bisa dilakukan retargeting ketika beriklan di Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, dan yang paling baru adalah TikTok Ads. Itu bisa ditarget. Harapannya ketika melakukan retargeting, iklan Shopee bisa secara terus-menerus dan memenangkan top of mind ataupun memenangkan hati audiensnya. Jadi ketika contohnya saya juga salah satu korban ataupun yang kena strategi tersebut, di mana Shopee melakukan retargeting, iklannya dipasang di mana-mana, saya selalu kena iklan Shopee. Akhirnya saya di pikiran saya, oh, brand marketplace yang terpopuler adalah Shopee. Itu di benak saya. Itulah goal yang kemungkinan besar dilakukan Shopee. Lalu satu poin yang ingin saya tekankan adalah strategi lead magnetnya, di mana mereka memberikan secara cuma-cuma. Budget marketing mereka itu ada, meskipun nggak banyak, kita bisa lakukan ini ke bisnis kita. Rumusnya gini, budget marketing itu untuk melakukan lead magnet, dia alokasikan berapa persen, lalu dibentukkan, dirupakan berupa voucher diskon dan juga potongan ongkir misalnya. Nah, itu kita berikan secara cuma-cuma ke audiens dengan cara mengisikan bikin akun di Shopee kayak gitu. Otomatis mereka bisa mendapatkan voucher tersebut. Itu di kasus lagi, contoh. Kalau di bisnis fashion yang satu ini, contohnya brand atas, ini sama-sama baru mulai juga, di mana mereka juga melakukan hal yang sama setelah mempelajari dari brand Shopee ini, di mana mereka mengalokasikan budget marketing nggak banyak-banyak, dia 100.000, 200.000, dia jadikan voucher diskon berupa potongan Rp10.000. Meskipun Anda pertama kali belum membeli produknya, otomatis mendapatkan potongan 10.000 ketika memasukkan ataupun mengisikan form yang telah disediakan. Otomatis mereka akan mendapatkan poin tersebut. Nah, poin berupa senilai 10.000 itu tadi bisa dirupakan seperti produk atau berupa menjadi potongan harga. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, audiens akan merasa, wih, saya dikasih potongan diskon padahal saya belum order. Mereka akan merasa dihukum timbal balik ataupun reciprocity, di mana ketika mereka memberi, misalnya nih, kita sebagai orang Indonesia sifatnya kan suka tolong menolong ya. Ketika kita diberi, kadang kita ada perasaan gak enak, oh sungkan nih, akhirnya saya membeli seperti itu. Nah, reciprocity itu dilakukan seperti itu. Ketika kita memberikan penawaran berupa voucher ataupun potongan senilai 10.000 dengan cara masukkan nama, nomor WA, email itu aja, mereka otomatis bisa mendapatkannya. Setelah after sales, ketika mereka dapat potongan, lalu mereka coba pertama kali order, lalu setelah itu si brand fashion ini atas itu memberikan strategi after sales, di mana mereka memberikan voucher tambahan untuk produk yang lainnya ketika mereka yang bisa digunakan oleh mereka. Jadi ada pra-sales, lalu kegiatan sales, lalu after sales, itu ada customer journey-nya.